Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo guys, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kurikulum 2013 untuk memenuhi tugas mata kuliah Katekese Pendidikan Dasar. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 atau biasa disingkat dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 juga sering disebut dengan kurikulum berbasis karakter. Karena kurikulum ini mengutamakan pada pemahaman skill dan pendidikan karakter. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 diawali dengan kegiatan mengamati siswa dengan cara melihat, membaca, mendengar, dan menyimak tentang masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum 2013 diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari standar kelulusan atau SKL. Dalam kurikulum 2013 memiliki 4 aspek dalam sistem penilaian, yaitu aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, yang ketiga aspek sikap, dan yang keempat aspek perilaku. Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang lebih mengutamakan pemahaman skill dan pendidikan yang berkarakter. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu materi yang kedua mengenai tentang karakteristik kurikulum 2013. Nah, di sini dalam pembahasan yang kedua ini karakteristik kurikulum 2013 terdiri dari yang pertama, untuk mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual, sosial, dan kreativitas, yaitu dengan menggunakan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, untuk mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan di berbagai situasi di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang ketiga, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup luas untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang dirinci secara lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar. Yang keenam, mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Sekian. Pembahasan yang ketiga yaitu ciri khas kurikulum 2013. Yang pertama, fleksibilitas pembelajaran berpusat pada peserta didik, sistem pendekatan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kompetisi inti KI yang dicapai. Yang pertama, kompetisi keterampilan KI 4. Yang kedua, kompetisi pengetahuan KI 3. Yang ketiga, kompetisi sikap sosial dan KI 2. Yang terakhir, kompetisi sikap keagamaan KI 1. Komponen kurikulum 2013. Yang pertama, tujuan kurikulum. Mengingat pada pentingnya pendidikan bagi manusia. Sekarang ini hampir di setiap negara mewajibkan para warga negaranya untuk mengikuti kegiatan pendidikan melalui berbagai ragam teknis penyelenggaraan yang disesuaikan dengan falsafah negara, keadaan sosial politik, kemampuan sumber daya, dan keadilan lingkungan masing-masing. Demikian dalam membentuk tujuan pendidikan pada dasarnya memiliki esensi yang sama. Materi kurikulum. Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Dalam Undang-Undang Pendidikan yang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah
diterapkan. Bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Penyelenggaraan suatu pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan pencapaian pendidikan nasional. Metode adalah cara untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri berbagai bentuk yang masing-masing memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mata pelajaran yang terpisah-pisah. Mata pelajaran berkolerasi. Bidang studi, program yang berpusat dengan anak. Inti masalah. Elektrik program. Evaluasi. Evaluasi di sini merupakan suatu komponen dari kurikulum. Karena kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman. Untuk poin yang kelima, saya akan membahas buku yang digunakan pada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ada 2 buku yang digunakan, yaitu buku yang digunakan oleh guru sebagai buku panduan, dan yang kedua adalah buku yang digunakan oleh peserta didik, yaitu adalah buku siswa. Di sini untuk membedakan buku kurikulum 2013 dapat kita lihat pada bagian sampulnya. Di sini ada contoh buku yang digunakan oleh guru dengan peserta didik, yaitu sebagai berikut. Di sini ada contoh buku yang digunakan oleh peserta didik. Di sini buku yang digunakannya dapat juga kita bedakan dari sampul yang digunakan oleh peserta didik. Di sini kita dapat membedakan perbedaan buku kurikulum 2013 dengan kurikulum yang lainnya. Terima kasih. Baik, dalam karakteristik pendidikan ini terdapat 4. Yang pertama adalah rasional. Pendidikan pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang tua yang dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak mulai mengenal serta mengembangkan imannya. Selanjutnya harus dikembangkan lagi melalui perantara guru dan kegiatan yang dilakukan di luar, seperti di gereja dan lain-lain. Yang kedua, hakikat pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ialah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh iman, ketakwaan kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama Katolik. Yang ketiga, tujuan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hal ini bertujuan untuk peserta didik mengetahui pengetahuan, keterampilan, sikap membangun hidup yang semakin beriman. Yang keempat, ruang lingkup pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ruang lingkupnya menyangkut 4 aspek yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, pribadi peserta didik sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus. Yang ketiga, gereja. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Nah, di sini saya akan masuk pembahasan yang ke-7, yaitu tentang pola kurikulum 2013. Dalam konteks pendidik agama Katolik dan budi pekerti, penemuan pengetahuan, pengembangan sikap, iman dan penghayatan iman diproses melalui tindakan merefleksikan pengalaman hidup dalam terang kitab suci dan tradisi. Pendidikan agama Katolik yaitu pola pendekatan berbasis pengalaman, pendekatan naratif eksperiensial, dan pendekatan pedagogi reflektif. Berikut ini adalah pola kurikulum 2013. Yang pertama, pola pergumulan. Yang kedua, pola naratif atau eksperiensial. Yang ketiga, pola reflektif. Adapun kekhasan kurikulum 2013. Yang pertama, belajar tuntas. Di sini belajar tuntas yaitu peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan lain sebelum pekerjaan yang pertama ini selesai. Nah, adapun penilaian autentik yang dibagikan menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Memandang penilaian dan pembelajaran merupakan hal yang saling berkaitan. Yang kedua, mencerminkan masalah dunia nyata bukan dunia sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan kriteria penilaian. Yang keempat, holistik atau komponen utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Dan yang kelima, penilaian autentik tidak hanya mengukur hal yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Nah, adapun kekasan yang kedua, yaitu penilaian berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Nah, untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan. Yang ketiga, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produktif, portofolio, unjuk kerja, proyek pengamatan, dan penilaian diri. Dan yang keempat, berdasarkan acuan kriteria. Penilaian berdasarkan acuan kriteria maksudnya yaitu penilaian harus pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Karena kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang diterapkan oleh sekolah dan harus sesuai dengan KKM yang dimiliki oleh sekolah. Dan yang kelima yaitu pendekatan saintifik. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 dilaksanakan menggunakan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan. Pembelajaran yang berbasis pendekatan saintifik mempunyai 5 tahap yaitu mengamat, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang ke-9 yang membahas tentang kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, siswa dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, penilaian yang mengacu pada seluruh proses pembelajaran yang terkandung dalam 3 ranah kompetensi siswa. Yang ketiga, adanya penanaman karakter dan kepribadian yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Yang keempat, kompetensi pembelajaran diterapkan sesuai fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang ke-10, yaitu kekurangan kurikulum. Di sini kekurangan kurikulum ada 4, yaitu 1. Tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum. Yang kedua, materi yang disampaikan terlalu banyak sehingga tidak maksimal penyampaian dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, beban belajar bagi siswa maupun guru yang sangat banyak. Dan yang keempat, adanya kecemasan yang diakibatkan oleh beberapa mata pelajaran yang dihapus. Oke guys, sekian presentasi dari kami tentang kurikulum K13. Jangan lupa Like, comment, and subscribe.